Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema ya. Apakah kedepannya dia bisa berubah ya? Sekali lagi, apakah kedepannya dia bisa berubah? Ini kita menceritakan kedepannya ya, bukan untuk saat ini ya guys ya. Oke, saat ini baik, barangkali kedepannya itu berubah jadi jahat kan, atau saat ini jahat barangkali aja kedepannya berubah jadi baik. Nah kayak gitu ya guys ya. Jadi saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi segala macam readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik ya. Atau move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, readingan yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Seperti biasa, readingan umum ya, pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi ya kalian ini, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, karena energi tidak ada jenis kelaminnya. Oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Oke, nomor 1. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan ya hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut ya, barangkali aja bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, di sini sudah ada 3 kelompok ya. 1, 2, 3. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri ya. Kalau misalnya kalian bingung, ya, pausekan dulu videonya ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Dan kita melihat letting go ya. Saya agak sedikit meragukan ya di sini ya. Oke, karena letting go ini mengikhlaskan ya, membiarkan, ikhlaskan. So, saya tiba-tiba kayak merasakan sebuah firasat atau intuisi ya. Kalau orang yang satu ini, siapapun orang yang berdealing dengan kalian ya, mau tidak mau, dia mesti melepaskan sesuatu di dalam kehidupan dia. Saya lihat kayak berupa kayak dipaksa lah ya, untuk legowo gitu ya guys ya. Jadi potensi untuk berubah ke depannya ini masih 50-50 ya guys ya. Masih 50-50 kalau saya lihat di sini ya, letting go. Oke. Sepertinya orang ini akan kehilangan sesuatu deh. Entah kenapa ya, yang saya rasakan di sini ya. Tapi ya doakan aja sih dengan cara melalui kehilangan ya dari diri dia ini kan. Ibaratnya kayak ya
menjadi sebuah pelajaran yang berharga, kayak bisa membuat dia berubah, kayak kan. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ini mengacu ke arah mana ya. Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers who pay and choose card number 1. Apakah kedepannya dia bisa berubah? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Letting Go. Oke, saya mengatakan ya, saya membaca ini untuk energi kedepannya ya guys ya. Bukan untuk energi hari ini, tapi kalau hari ini kalian menemukan seseorang itu masih tingkahnya kayak gini, kayak gitu, atau kayak gono, kayak kan, lah. Ingat ya, yang saya bacakan ini kedepannya di mana kedepannya itu kita kan masih belum tahu kan guys kan. Kita coba memprediksikan kedepannya nanti kayak gimana ya. Oke. Dan kita lihat Knight of Cups, Two of Cups, Two of Wands, Five of Swords, Ten of Swords. Oke. Sebagaimana energi yang terbaca di sini ya, ada zodiak Pisces, ada zodiak Cancer, Aries, kemudian Aquarius dan Gemini. Oke, dan kita lihat saran pesan untuk diri kalian. Saran pesan untuk yang memilih kartu kelompok yang pertama. Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti kita lakukan terkait kartu Letting Go? Thank you. Hup. Grandparent ya. Grandparent ini adalah sejenis kayak ya nenek moyang kayak juga bisa ya, saya lihat ya. You have special bond with a grandparent that can never be broken ya. Kalian memiliki bonding ya, atau kesamaan dengan grandparent ya, ikatan yang spesial gitu kan, dengan eyang ya, eyang atau ya nenek buyut kayak, kakek buyut kayak, nenek moyang kayak, atau nenek moyang kalian kayak kan. Istilahnya kalian ini dijaga oleh spirit guide lah ya, karena kalian memiliki ikatan yang sangat kuat bagi mereka. Atau bisa jadi ya, ada karma yang dilakukan oleh nenek moyang kita ya, yang mesti kalian tanggung ya, sebagai garis keturunannya kan. Oke. Yang kalian istilahnya kalian ikutan bayar ya, dosa dan karma yang mereka perbuat itu. Jadi wajar kalau misalnya hari ini kalian tidak berbuat dosa atau salah kepada siapapun, tiba-tiba kalian disakiti oleh seseorang. Ya, ingat ya, mungkin itu adalah karma dari leluhur diri kita, nenek moyang kita kan guys kan. Dan saya merasakan di sini ini ada orang yang, siapapun orang yang kalian dilingkan ini, orang pernah memberikan harapan palsu ya kepada kalian ya. Dia merayu kalian, dia memberikan ya godaan-godaan mautnya ya. Ada kartu Knight of Cups ya, untuk mendapatkan kalian ya, untuk mendapatkan hati kalian. Tapi tahu-taunya apa yang terjadi? Two of Wands ya, dia sendiri juga sudah punya pasangan di sana guys. Two of Wands ya, orang ini diam-diam sudah menyembunyikan pasangan di sana. Oke, entah beberapa orang dari diri kalian mungkin dijadikan pihak ketiga kayak kan, atau ya
orang ini yang menghadirkan pihak ketiga. Nah, kayak gitu ya, menghadirkan karmi atau gimana kan guys kan. Udah itu dia tidak merasa bersalah lagi, saya lihat ya. Dia tidak merasa bersalah lagi. Malahan dia yang menghadirkan selingkuhan, dia yang berselingkuh kan. Dia yang menyalahkan diri kalian. Ibaratnya kalian yang dituduh penyebab diri dia itu berselingkuh, padahal udah tampak sangat jelas dia menikam ya. Kalian dihujam pakai pedang pengkhianatan ya oleh diri dia dari belakang ya guys ya. Kalian yang udah dihujam sampai habis-habisan, oke? Sampai kalian udah ambruk ya, saya lihat ya. Tapi dia nggak merasa bersalah lagi, saya lihat ya. Oke? Ini kedepannya ya, memang saya lihat ada kartu letting go ya. Dimana kedepannya di sini kan ada sesuatu yang mesti orang ini kehilangan ya. Ten of Swords berupa pengkhianatan yang dia terima juga dari seseorang, entah itu dari saudara dia kek, dari pasangan dia kek, atau dari orang tua dia sendiri. Oke, dimana ya dia mulai harus bangkit lagi kembali. Tapi ingat ya, Five of Swords ya, orang ini masih memiliki sikap yang sangat egois banget ya. Serakah orangnya ya, tidak cukup mendapatkan satu aja. Dia mau segala sesuatu di dalam kehidupan dia itu ya, bukannya ingin dia dapatkan dengan ala kadarnya aja, berusaha ingin dia dapatkan dengan sederhana, kayak terima dengan apa adanya, kayak dia selalu menghadirkan sesuatu yang lain ya, barang, termasuk ibaratnya barang yang dia dapatkan kan, satu aja juga nggak cukup, apalagi orang. Nah kayak gitu kan. Orang biasanya pasangan itu kan satu cinta kan cuma punya dua hati kan di sana kan. Dia enggak. Dia dapat satu orang aja enggak cukup. Maunya mendapatkan lebih dari satu orang. Barusan membuat diri dia ini kan merasa kayak bangga, kayak menjadi pemenang kayak, atau perkasa gitu kan, tampak harum namanya kan di depan orang-orang kan. Ngerti kan? Seolah-olah dia bangga. Nah kayak gitu kan. Dia yang udah berbuat salah, dan saya lihat dia juga tahu kesalahan yang dia perbuat ini. Dia sadar ya, yang dia lakukan ini salah kan. Tapi ya, dengan kesalahannya itu bukannya membuat dia itu malu, malahan membuat dia itu bangga, GR. Oh, hebat ya saya ya. Nah kayak gitu. Merasa seolah-olah dirinya ini hebat kan. Makanya saya lihat ya, letting go ya, ada potensi ini orang tidak bakalan bisa berubah kayak gini-gini terus ya. Kayak gini-gini terus. Kedepannya juga ya, Knight of Cups ya, dia tetap ya, kalau gagal satu ya udah kan, berusaha bangkit lagi, berikan cinta lagi kepada orang lain kan. Kalau orang lain menerima cintanya kan, ya sifat buruknya ini nggak bisa berubah lagi. Two of Wands ya, menghadirkan orang lain lagi kan. Serakahnya ini ya, orang ini selain gengsi ya, serakah juga ya saya lihat ya. Oke, angkuh lagi kan, serakah angkuh kan. Mendapatkan sesuatu itu kan, maunya lebih dari satu aja nggak cukup. Nah kayak gitu kan. Nanti dapat lagi kan, dikhianatin lagi, ditikam lagi oleh orang kan. Jatuh ya, saya lihat ya, ini kedepannya ya, mau tidak mau ya, dia mesti bangkit berdiri lagi kembali ya, letting go, ikhlaskan sesuatu yang kayak ya berupa pengkhianatan yang sudah dia alami kan, ikhlaskan kehilangan dia kan. Tapi saya lihat ini orang ya, tipe-tipe orang yang agak sedikit bebal ya, karena dua kartu ini digabungkan guys kan. Tipe-tipe orang yang sedikit bebal, meskipun ya rasa sakit kan, yang udah kena pada diri dia itu kan, udah sampai berdarah-darah gitu kan, nggak kapok-kapok saya lihat. Nah intinya kayak gitu. Kedepannya juga nggak bakalan kapok, bakalan bangkit lagi berdiri kan, berikan hati kepada orang lagi kan. Setelah memberikan hati kepada orang lagi kan, sifat buruknya ini diulangi lagi kan. Udah itu menghadirkan orang lain lagi, selingkuh lagi kan. Terakhir dua-duanya tidak dia dapatkan, cari lagi orang lain, bangkit lagi kan, sampai dikhianatin orang berkali-kali, bertubi-tubi sampai berdarah-darah, nggak kapok-kapok kayak gitu-gitu terus. Nah kayak gitulah ya.
Tipe-tipe orang kayak gini ya, kalau saya lihat sih kan, karena Ten of Swords ya, ini apapun yang ada di dalam kehidupan dia ya, bakalan direnggut oleh orang lain. Saya lihat apapun yang sudah dia miliki ya, meskipun dia capai ya dengan darah dan keringatnya sendiri ya, pasti tidak akan awet ya, tidak akan bertahan lama di tangan dia. Pasti bakalan direbut ya, direnggut oleh orang, saya lihat ya. Oke? Apapun yang dia miliki ya, pasti bakalan direnggut oleh orang lain. Kayak gitulah ya. Tapi yang pastinya udah kayak gitu kan, nggak kapok-kapok kan, cari lagi, gampang kan. Nah kayak gitu orangnya. Makanya di sini ya, grandparent ya, saran pesan untuk diri kalian, you have a special bond with a grandparent that can never be broken ya, yang tidak akan pernah bisa terpisahkan atau dirusak ya oleh siapapun ya. Bonding ya, keterikatan dengan leluhur kalian ini ya, spirit guide kalian ini ya. Jadi ibaratnya kalau ada keterikatan ya, berupa ya karma atau dosa, saya lihat ini adalah, ini terjadi pada diri kalian ya, mungkin adalah dosa yang mesti bukan dosa kalian ya guys ya, bukan karma kalian saya lihat, tapi karma yang dibuat oleh ya entah nenek moyang kalian kayak kan, sehingga kalian mesti ikut menanggung karma tersebut. Kalian sebagai keturunan mereka itu ya, kalian mesti ikut ya kayak membayar kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah kayak gitu. Jadi ini terjadi pada diri kalian karena ada siklus ya dari pembayaran karma akibat leluhur kita di masa lalu guys. Oke? Jadi ya, kalau memang karma ini datangnya dari mereka ya, mungkin cuma mereka saja yang bisa menjadi solusi. Nah, itulah sebabnya kalian dihimbau ya, grandparent di sini kan, siapapun leluhur kalian ya, spirit guide kalian yang berasal dari ya nenek moyang kalian tersebut kan, saat berdoa kepada Tuhan kan, ya doakan mereka, minta kepada mereka putuskan tali rantai karma ini ya, karena kalian tidak berdosa apa-apa kan guys kan. Kalian disuruh ya doakan mereka kan, minta perlindungan Tuhan ya, melalui Tuhan sebagai mediasi gitu kan. Kalian mengirimkan doa kepada mereka atau kalian ceritakan kepada Tuhan kan, mungkin ini adalah karma dan dosa dari nenek moyang kita gitu kan guys. Oke? Jadi ya sebagai keturunannya kalian ini nggak tahu apa-apa kan, ya mintalah Tuhan untuk memutuskan tali karma ini kan, atau minta kepada leluhur ya atau nenek moyang kalian untuk melepaskan ya, letting go ya, atau melepaskan ya ikatan karma ini ya guys ya. Oke? Atau kalian disuruh ya untuk mempelajari yang namanya spiritual lah ya, banyak meditasi, karena itu juga bisa memutuskan tali karma juga kan. Tapi ya kalian mesti cari guru yang tepat ya. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Wow, jatuh kartunya sebentar. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oi. The future. Oh my god, masa depan ya. Maksudnya di sini ya, kalau kita berbicara soal masalah masa depan ya, ini kayaknya orang ini akan tiba-tiba sadar ya, dan terpikirkan kalau misalnya dia itu tidak mau main-main gitu kan guys kan. Selama ini kan dia itu orangnya main-main dengan diri kalian kan. Ya, mungkin dia kedepannya nantinya ya, dia akan kayak mendapatkan sebuah hidayah kan, diberi sebuah kesadaran. Oi, halo ya, kamu jangan main-main lagi ya. Ingat ya, masa depan kamu itu semua tergantung pada apapun yang kamu lakukan di saat ini. Nah, kayak gitu guys. Oke, ada kemungkinan sih saya lihat ini orang masih bisa berubah ya ke depannya, karena kita membacakan energi masa depan.
bukan masa kini ya. Kedepannya kita kan masih belum tahu kan. Jadi jangan vonis dulu kan. Oke, guys ya. Oke, the future ya. Ada masa depan di sini ya. Berarti ada sesuatu yang jelas ya kedepannya dari orang yang satu ini. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Apakah kedepannya dia bisa berubah? Apakah kedepannya dia bisa berubah? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Future. Thank you. Oke, kita lihat Nine of Swords. Wow, beban loh ya ini ya. Ketakutan ya. The Chariot. Beberapa orang dari diri kalian mungkin saja berhubungan LDR ya. Oke. Five of Swords. Ya. The Fool. King of Swords. Ini simbol dari introspeksi diri ya. Introspeksi diri, King of Swords. Sebagaimana energi yang terbaca di sini, saya lihat ini adanya energi Gemini, Cancer, Aquarius, Gemini, dan Aquarius. Oh, Aquarius banyak ya, Gemini juga banyak ya. Aquarius, Gemini lagi kan. Ada Aquarius, ada Gemini. Wow. Water sign cuma satu aja sih, ya. Cancer. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu the future, masa depan? Thankful, penuh rasa bersyukur, penuh dengan rasa berterima kasih ya. Think about the people and things you feel grateful for ya. Pikirkan tentang orang-orang ataupun sesuatu yang bisa membuat kalian merasa bersyukur ya. Kalian tidak disuruh menerima orang ini lagi kembali ya guys ya. Kalian malahan disuruh ya, nikmati dan syukuri kehidupan kalian. Karena beberapa orang dari diri kalian ya, tidak akan kekurangan apapun. Ini yang terlihat oleh saya ya. Masih ada orang ya, di dalam kehidupan kalian masih ada yang bisa kalian nikmati. Saya merasakan di sini, orang ini sudah cukup lah ya, menghadirkan air mata ya guys ya. Oke, air mata dari diri kalian udah kering dibuat oleh orang yang satu ini kan. Kalau bisa sampai nangis darah pun ya, kalian mungkin udah keluar air mata darah kalian ini kan. Oke. Keluar air mata darah sampai nangis hingga kalian buta gitu kan guys kan. Tapi dia juga nggak peduli kepada kalian juga. Nah, kita ceritakan dulu kronologisnya ya guys ya. Barangkali nyambung sih kepada kalian. Karena ada kartu The Chariot di sini, tambah kartu Five of Swords ya. Segala macam ya, tindakan dia itu ya hanya memikirkan diri dia sendiri aja. Ini yang terlihat oleh saya. Seperti apapun kalian ya, mau tindakannya itu benar ataupun salah ya, yang penting dia merasa enak aja kayak gitu. Maupun tindakannya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mesti mencuri dari diri kalian, atau mesti mengambil hak milik kalian tersebut, dia akan lakukan juga hanya untuk kesenangan dia, untuk kepuasan dia semata aja. Nah, ini orang kan kurang ajar kan, saya lihat kan. Oke. Karena orang ini kan ya congkak banget ya, saya lihat ya. Egois lagi kan.
hanya memikirkan kesenangannya sendiri aja kan. Segala yang dia lakukan, ini orang ibaratnya kayak gimana ya, nggak berpikir panjang, tidak memperhatikan perasaan orang lain, baik itu perasaan kalian ataupun perasaan orang-orang yang ada di sekitaran diri dia, maupun teman-teman dia, saudara dia juga, dia nggak peduli juga. Jangankan kalian guys, saudara dia juga nggak bakalan peduli juga. Yang penting gue enak dulu kok, kan? Lu mau nangis kayak, lu mau susah kayak, lu mau sengsara kayak, itu kan urusan lu kan. Itu kan bukan urusan gue. Yang penting bukan gue aja yang kayak gitu kan guys. Oke. Tapi untungnya saya lihat ini kedepannya orang ini bisa berubah karena ada kata King of Swords ya. King of Swords ini adalah orang yang sudah menjadi bijaksana, seseorang yang introspeksi diri ya. Kenapa saya mengatakan dia bisa berubah ya? Karena ada situasi yang menempa diri dia guys. Oke, di mana ya orang ini akan mengalami sebuah kehilangan, Nine of Swords ya, yang sampai membuat dia itu sedih seperti diri kalian. Oke, seperti diri kalian kan, sampai keluar air mata, sampai tidak bisa tidur dianya di malam hari kan. Saya lihat bahkan untuk move on saja kan, dia mesti pergi merantau ke luar negeri atau ke luar daerah dia kan. Ya doakan pergi aja jauh-jauh kan, kalau bisa keluar angkasa kan. Oke. Karena apa ya? Saya melihat ya, apapun kejadian yang menimpa diri dia ya, kehilangan sesuatu kan, ini bisa jadi berupa ancaman juga loh ya. Selain kehilangan sesuatu, ancaman dari seseorang yang ingin menyerang diri dia, saya lihat ya. Ancaman dari seseorang yang ingin menggempur diri dia, The Chariot, sampai membuat dia ketakutan, tidak bisa tidur, mesti pergi lari dari rumah, sporing lagi kan. Kayak ya pergi merantau kayak ke tempat yang jauh agar tidak bisa ditemukan oleh orang, karena saya lihat dia takut ya. Dia merasa minder, takut kepada orang tersebut, siapapun orang itu ya. Semua itu akibat ulah dan kesalahannya sendiri, akibat kecerobohannya sendiri. Karena ini orang ya udah egois kan, childish lagi kan. Saya bilang kan, The Fool ini kan childish kan. Oke, The Fool ini kan orang yang berdiri di tepi jurang kan. Apapun yang menjadi langkah dia hanya menatap ke langit aja. Nah kayak gitu, dia enggak menatap ke bagian tanah gitu kan, di depan apakah ada jurang atau enggak. Nah ini yang membuat orang ini hancur, sehingga setelah dia terjatuh ke jurang, barusan sadar dianya ini, King of Swords ya, akibat ulah dan perbuatannya sendiri. Ya, saya telah melakukan kesalahan ya. Saya mesti belajar jadi lebih dewasa, kalau tidak, hidup saya tidak akan berubah kayak gitu-gitu terus kan. Nah, kesalahan yang dia perbuat mengundang penyesalan yang begitu dalam ya, sampai membuat dia mesti lari ya, pergi dari rumah kan, sporing kan, atau merantau ke tempat yang jauh kan. Karena ya akibat setitik ya, ya pepatah mengatakan kayak gimana ya guys ya, akibat ulah setitik kan, rusak susu sebelanga gitu kan guys kan. Nah kayak gini kan, setitik ulah dia yang ceroboh gitu kan, tidak memikirkan orang lain kan, hanya memikirkan enaknya sendiri kan. Ini berdampak ya, berdampak terhadap masa depan dia, berdampak terhadap psikologi ataupun mental dari diri dianya ini. Oke, mungkin ya karena memikirkan dirinya itu selamat, orang lain mau jatuh, orang lain mau mati kayak kan, dia jadi ya mengorbankan orang lain. Kalian dikorbankan oleh diri dia guys, demi keselamatan dia sendiri. Tapi dia nggak sadar, justru orang yang dia matikan tersebut kan, orang itu kedepannya di masa depan akan menjadi orang yang berguna saat dia sedang memiliki masalah kan. Mungkin orang itu bisa menyelamatkan dia, bisa menolong dia, tapi dia tidak berpikir panjang sampai kedepannya tersebut. Nah kayak gini orangnya guys. Dan akibatnya kayak ginilah ya, saat dia mendapatkan musibah kan, kehilangan sesuatu, mendapat serangan dari orang kan, akibatnya dia ketakutan sendiri, dikalahkan secara kayak gimana ya, dikalahkan secara mentah-mentah ya oleh orang tersebut ya. Kayaknya ini disadarkan oleh orang yang menyerang diri dia guys ya. Orang yang menyerang diri dia ini kan membuat dia tersadar kan, kalau dia itu selama ini dia udah terlalu egois. Perbuatannya itu tidak berpikir panjang, tidak memikirkan ke depannya kayak gimana, nasib orang lain kayak gimana kan.
Bisa jadi nasib dia itu berada di tangan orang yang dia jatuhkan ke depannya kan. Oke? Itulah sebabnya ya King of Swords ya. Orang ini masih bisa berubah menjadi bijaksana. Tapi ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya guys ya. Karena masih ke depannya hari ini dia masih punya ya isu gengsi, childish seperti ini. Oke? Makanya di sini ya, thankful kalian disuruh tidak usah menunggu lah ya orang kayak gini ya guys ya. Kalian tidak usah menunggu orang kayak gini, kalian juga tidak usah menerima orang kayak gini lagi kembali kan. The future, kalian disuruh cari ya masa depan kalian sendiri. Dia kalau merasa bertobat kan ya udah dia cari masa depan dia sendiri aja tapi dengan orang lain. Nah, kalian cari juga orang lain, think about the people and things you feel grateful ya. Oke? Berpikirlah tentang orang-orang atau benda apapun, sesuatu apapun yang di dalam kehidupan kalian yang bisa membuat kalian ini merasa nyaman, bahagia, bisa membuat kalian bersyukur. Karena di balik kehidupan kalian ini jauh lebih berkah daripada orang yang satu ini. Masih banyak yang bisa kalian syukurin. Masih ada orang yang memberikan kalian perhatian, tidak seperti orang kayak gini. Saya lihat orang ini bakalan terasingkan kan. Jadi syukurinlah kehidupan kalian karena kehidupan kalian jauh lebih indah dibandingkan orang yang satu ini guys. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Wow. Contentment, isi ya. Wow. Kalau ini sih saya bilang ya, ini ada kemungkinan dia bisa berubah ya. Isi, contentment atau komposisi ya. Kalau misalnya hari ini kan kalian melihat orang itu kan agak sedikit kere gitu kan. Oke, sorry ya. Agak sedikit kere kan. Tidak punya duit atau apa kan. Jangan salah. Jangan kalian kayak gimana ya, anggap remeh atau jangan kalian anggap sebelah mata dulu. Karena kita sedang membacakan energi ke depannya kan. Bukan energi hari ini. Kedepannya kita kan masih belum tahu kan. Nah, jangan sampai kita menyesal. Nah, jangan dihina dulu kayak gitu kan. Kalau misalnya hari ini dia itu kan orang yang seperti tong kosong nyaring bunyinya kan, alhasil ada kemungkinan kedepannya dia bisa berubah menjadi sosok seorang padi yang semakin berisi, semakin berunduk. Karena di sini contentment ya, berisi ya. Oke, alias akan menjadi sosok yang berkualitas lah. Nah, kayak gitu ya, contentment ya. Tapi isinya tersebut kita lihat ya, isinya ini mengarah ke arah mana. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Oke. Apakah kedepannya dia bisa berubah ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu contentment. Thank you. Nine of Cups, Judgment, Queen of Wands. Wow, charming banget. The High Priestess, naluri, intuisi, menjadi seorang yang intelijen, seorang yang pemberi baik hati lagi saya lihat kan. Oke. Energi yang kebaca di zodiak yang kebaca di sini adanya zodiak Pisces, ada zodiak Scorpio, Aries, Cancer, ada zodiak Taurus. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number
3. What should we do? Maksudnya apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu contentment. Thank you. Oke. Kita akan lihat decide ya. Decide ya. Decide. Decide itu adalah bersedia ya. It's time to clearly make a decision ya. About what you want ya. Decision itu adalah niatan ya, apa yang kalian inginkan dari orang yang satu ini. Oke? Saya akan melihat decide, kata yang tidak asing ya, memutuskan ya. Saatnya membuat sebuah keputusan. Nah, ini kalau kalian misalnya masih mau kembali kepada dia kan, ini masih bisa ya. Karena saya lihat ini orang memiliki bobot. Nah, kalau saya lihat ya guys ya, kalaupun kemarin-kemarin itu ya, adapun kesalahan yang dia perbuat kepada kalian, kayaknya kesalahan ini tidak terlalu fatal. Nah, ini yang ingin saya katakan kronologisnya ya. Memang orangnya ini agak mut-mutan ya. Saya merasakan di sini ya, beberapa orang dari diri kalian karena tidak ada kartu Two of Cups, tidak ada kartu The Lovers di sini kan. Mungkin ya kemarin itu kalian masih dalam tahap PDKT ya terhadap orang ini kan. Tapi orang ini kayaknya hanya ya cuek-cuek kan. Cuekin kalian, hanya ya memperhatikan hidupnya sendiri kan. Ibaratnya dia tidak menaruh perhatian kepada diri kalian. Dia hanya ya mungkin cuma cengar-cengir gitu kan. Queen of Wands ya, kayak cengar-cengir gitu kan. Oke? Kayak semacam tebar-tebar pesona, membuat kalian tergoda gitu kan. Tapi setelah kalian berusaha mendekati dia, malahan dia tertutup kepada diri kalian. Sehingga beberapa orang dari diri kalian ini kan, kayaknya kalian nggak berhenti bertanya, loh ini orang maunya apa? Nah kayak gitu kan. Saya tidak berusaha mendekati diri dia, dia berusaha memancing-mancing saya kan, tebar-tebar pesona kepada diri saya. Tapi setelah saya mendekati diri dia, dia malah berkesan kayak mau menjauhi diri saya. Nah kayak gitu kan, malah menutup diri kan. The High Priestess kan, menyembunyikan dirinya sendiri. Dan Queen of Wands malah berusaha untuk membebaskan dirinya dari diri saya. Nah kayak gitu kan. Saya melihat beberapa orang kan, kayaknya digoda oleh orang yang satu ini sampai kalian jatuh cinta berat ya kepada dia ya guys ya. Sampai kalian berusaha ya memberikan apapun, mengorbankan apapun dari diri kalian demi orang yang satu ini guys. Tapi orang ini tetap tidak kunjung memberikan sebuah kepastian kepada diri kalian. Dia tetap memilih ya untuk menutup dirinya itu rapat-rapat. Nah, ngerti kan guys kan? Menutup dirinya itu rapat-rapat. Kalau ketemu dengan kalian, palingan dia tebar-tebar pesona kan, atau kedip-kedip mata gitu kan guys kan. Oke? Atau membuat sampai kalian udah nyaman kan, tahu-taunya kalian dihindari kan, dibuai dulu sampai enak kan. Tapi yang pastinya orang ini masih belum sempat jadian pacaran sih ya. Masih belum sempat jadian pacaran sama diri kalian. Oke? Kalian hanya mungkin saja dibuat jatuh cinta nyaman kepada orang yang satu ini. Tahu-taunya dia menutup diri kan. Dia menghindari kalian. Kalian yang asik sibuk-sibuk kejar-kejar dia kan. So, sekarang ya, saya merasakan ini ke depannya ya, akan ada sebuah kayak hidayah, sebuah kesadaran loh ya. Oke? Posisi seperti ini ya akan berbalik kepada diri dia. Posisi seperti ini ya, kedepannya saya lihat dia yang akan datang mengejar-ngejar diri kalian sampai seperti kerbau yang kecocok hidung dia ya. Jadi kalau ditanya ya, apakah orang ini bisa berubah? Bisa ya. Kedepannya ada High Priestess ya, orangnya akan menjadi lebih bijaksana, satu ya, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih spiritual, lebih mendekatkan diri, lebih beriman ya. Kalau misalnya cowok ya, dia itu akan menjadi orang yang soleh kan, banyak melakukan amal, banyak membantu orang kan. Udah itu ya, The High Priestess kalau misalnya dia cewek kan, dia itu jadi cewek yang soleha karena Queen of Wands juga tipe orang yang baik hati juga kan. Dan ada kartu Judgment ya, ini adalah sebuah kesempatan kedua, kebangkitan spiritual akan terjadi pada orang yang satu ini, di mana ya, antara dua kartu ini kan, Nine of Cups ya, dengan Judgment ya, ibaratnya dia diberi kesadaran ya, oke, untuk
dikasih kesadaran kan untuk ya mengetahui apa ya yang sesungguhnya dia inginkan, apa yang sesungguhnya dia mau. Nah, kayak gitu kan. Dan diberi kesadaran untuk judgment juga ya, merasakan perasaan bersalah kepada diri kalian. Ada perasaan bersalah di sini ya guys ya. Apapun yang ibaratnya ini orang ya, kalau kemarin itu kan kayak main tarik ulur, main kucing-kucingan dengan diri kalian kan, dia itu sedang main api sama kalian. Ngerti kan? Kayak main goda-godaan, siapa yang jatuh duluan, siapa yang tumbang, siapa yang jatuh cinta terlebih dahulu kan. Kalian yang jatuh cinta terlebih dahulu. Tapi tanpa disadari, ke depannya setelah kalian udah move on, Queen of Wands, kalian udah menutup diri, barusan dia datang-datang kan, ngemis-ngemis sama diri kalian guys. Oke, datang-datang ngemis-ngemis sama diri kalian, barusan dia sadar karena api yang telah dia mainkan itu ya, telah membakar dirinya sendiri. Karena judgment ini juga bagian dari karma. Dia yang kebakar sendiri setelah kalian tinggalkan dia ya guys ya. Setelah kalian udah menutup diri, setelah kalian udah mengikhlaskan dia kan, barusan dia datang mohon-mohon, berusaha untuk mengambil hati kalian lagi kan, kasih kalian sesuatu kan, berupa material lagi kan kepada kalian kan. Oke. Ini ciri-ciri orang yang main api tapi kebakar sendiri ya guys ya. Sekali lagi saya katakan, itulah sebabnya jangan pernah kita main api sama orang, karena kedepannya kita masih belum tahu kan apa yang akan terjadi pada diri kita. Bisa jadi api yang kita mainkan itu makin lama makin gede, kita yang terbakar sendiri kayak gini guys. Ngerti? So, sekarang ya, decide ya. Decide ini adalah keputusan ya guys ya. Keputusan ada di tangan kalian, mau kalian terima dia atau tidak. Nah, ini adalah urusan kalian. Karena saya lihat ya, karena kalian ini kan masih belum sempat konteks pacaran kan guys kan. Jadi ada kemungkinan hati kalian ini masih belum begitu sakit dia buat, saya lihat. Oke? Itulah sebabnya ya, keputusan ada di tangan kalian, mau terima dia boleh ya. Aman kok ini orang, saya lihat ya. Aman kok kan. It's time to clearly make a decision ya. Inilah waktunya ya untuk memperjelas ya, untuk membuat sebuah keputusan yang jelas apa yang kalian inginkan. Kalian ingin menolak orang yang satu ini atau mau menerima orang yang satu ini. Tapi ingat, jangan melakukan aksi pembalasan dendam ya guys ya. Jangan membalaskan dendam kalian pada orang yang satu ini. Oke? Kalau bisa terimalah ya. Orang ini aman. Saya lihat dia berubah kok. Jauh lebih menghargai, jauh lebih bijaksana, jauh lebih baik hati lagi kan, jauh lebih memiliki kesadaran lagi kan, jauh lebih bisa mensyukuri kan, menerima kalian apa adanya, bahkan kepikiran bagi diri dia untuk kasih kalian sesuatu lagi kan. Oke, berkorban untuk kalian lagi setelah kemarin kalian yang berkorban untuk dia kan. Nah, jadi kalau misalnya ya, kalian mau memilih untuk menerima orang ini lagi kembali kan, silakan, aman ya. Tapi jangan PHP-in diri dia dengan alasan ya balas dendam, kayak kemarin dia berbuat kayak gitu kayak sama saya, sekarang saya mesti balas kembali supaya dia tahu rasa. Ya ngapain dibalas? Yang berhak membalas itu kan ibaratnya Tuhan kan guys kan, bukan diri kita sebagai seorang manusia. Oke? Hanya akan menambah dosa ya dan karma untuk diri kita aja. So, serahkan aja kepada Tuhan dan dia udah kena kok. Nah, kalau misalnya mau terima dia lagi kembali, jangan ada embel-embel lagi lah ya. Buat sebuah keputusan yang jelas, di mana perjelas hubungan kalian, dan jangan dibawa-bawa masa lalu itu kembali lagi ke masa depan, oke? Tapi kalau misalnya kalian sudah tidak bisa menerima orang ini lagi kembali kan, ya juga jangan balas dendam, jangan sampai kalian balas dendam kepada orang yang satu ini juga guys, ya. Jangan kalian balas dendam dengan cara buat orang ini kan sampai kejar-kejar kalian, atau ya supaya kalian senang kayak, supaya kalian merasa puas kayak atau kayak gimana. Jangan, nanti kalian berdosa guys. Nanti setelah kalian berdosa kan, karma malah terjadi karma pada diri kalian. Kedepannya kan kalian dipermainkan oleh orang lain. Nah, kalian mesti bayar karma loh. Tidak ada karma yang bisa kita lari kan, yang bisa kita melarikan diri dari karma tersebut, nggak ada. Sampai kita tua sekalipun ya, sampai kita udah masuk ya ke siksa kubur sekalipun ya, sudah dimakamkan sekalipun kan, karma itu akan tetap datang pada
diri kita. Kalau memang tidak bisa menerima orang yang satu ini lagi kembali ya, clearly make a decision ya, yang jelas, membuat sebuah keputusan yang jelas. Oke, saya tidak bisa menerima kamu lagi, silakan kamu pergi ya dari hadapan saya ya. Oke, kayak gitu aja, selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.